Jadi uang itu habis semua dong? Habis, Pak. Zero? Minus, Pak. Bukan Minus zero lagi. Minus Pak. berapa tuh? Minus dia 700 juta ada lah ya. 700 juta? Ada Kan lah. Gitu kasus-kasus gitu kan butuh peluru juga kan ya? Itu 120 hari masuk, stres gak? Stres, mikir mau bunuh diri 3 kali pokoknya. Untuk menjadi expert dalam bidang lu harus nggak sungkan-sungkan nyungsep, nggak sungkan-sungkan nyemplung, kesandung, dimaki-maki customer, ya kan, ditinggal partner, ditipu sama temen sendiri, itu udah semuanya udah lewat pokoknya. Itu Jadi lu udah ngalamin ya, kesandung, Udah. ditipu customer, ditipu teman sendiri, udah ngalamin ya? udah kenyang, bro. Halo guys, hari ini saya kedatangan dokter. Tapi bukan dokter biasa aja loh. Dokter mobil. Jadi buat Anda yang punya masalah dengan mobil, datangnya kemana? Ke dokter mobil. So, Kuala thank you. Selamat pagi. Kayaknya kita bakal ngobrol-ngobrol seru nih. Siap. Ya. Ternyata dokter mobil itu awalnya Anda bukan mekanik, bukan... Ini ya, bukan sama sekali ya? Bukan, jadi cuman ya namanya sebuah bisnis kan bisa dipelajari dan ya memang saya hobi mesin ya kan, cuman kan bukan mekaniknya sih dari dulu sih. Jadi pas awal buka itu ya memang ya rely really big on my human resources and teori gitu loh. The teori ya kita pelajari ulang gitu loh dari depan sampai belakang gitu loh. Jadi kalau mau jadi dokter umum mesti belajar, mau jadi dokter mobil nggak ada kuliahnya tuh ya? Nggak ada itu kuliahnya kayaknya. Oke, kalau kita bicara tentang dokter mobil, apa sih dokter mobil ini? Oke, kenapa dulu kasih namanya dokter mobil? Kan kayak sebuah nama yang catchy banget ya. Untung-untung di Indonesia bisa dipatenkan gitu kan. Jadi dokter itu kan membuat sebuah authority figure yang dimana figure itu sekolah gitu kan, dan semua berdasarkan data gitu kan. Nah, mobil kan segmentasi gitu loh. Kita tuh mau sebenarnya ketika membuat ini tuh kita tuh mau membuat bengkel yang berbeda dengan yang lain karena kita sendiri sebenarnya tidak suka repair gitu loh. Jadi ketika kita filosofinya tuh ketika kita tidak suka repair dan kita tidak suka mengganti spare part, yang kita lakukan pasti maintenance kan gitu loh. Nah, itu yang memang kita genjot dari dulu dan itu menjadi unique selling proposition-nya dari awal sih. Itu jadi dulu awal ya. Jadi ketika dulu awal bikin dokter mobil nggak sehebat sekarang lah ya ilmunya, ya udah ngerti ini, udah ngerti itu. Dulu mah buset, pokoknya gue mau bikin bengkel yang nggak suka repair gitu kan. Kayaknya nggak masuk akal gitu kan. Tapi it works gitu loh. Karena kenapa? Customer sendiri juga sebenarnya tidak suka repair gitu loh. Mereka kalau diedukasi, mereka mau untuk maintenance. Nah, itu yang kita sosor gitu loh hari itu gitu loh. Oke, jadi dokter mobil ini bengkel yang nggak suka repair. Jadi ngapain? Nah, jadi ngapain kan, betul kan pertanyaannya. Jadi ngapain? Jadi kita lebih fokus ke maintenance, kita lebih fokus ke customer journey on bagaimana si customer itu bisa merawat mobilnya dan bisa merasakan kalau ada yang nggak bener atau bisa merasakan kalau ada yang kira-kira butuh diganti gitu loh. Jadi kita lebih fokus ke situ dulu, dan dari dulu sampai sekarang 3 jualan utama saya tetap sama, yaitu maintenance engine, yaitu tune up, ganti olinya, sama maintenance AC gitu loh. Tune up, ganti oli, maintenance AC. Yes. Bukannya semua bengkel bisa begitu? Nah, ternyata sampai dengan hari ini head to head kompetitor saya tidak ada. Head to head ya, maksudnya orang-orang yang memberikan servis yang sama gitu, itu nggak ada. Nggak ada. Bengkel umum? Bengkel umum tidak bisa juga. Karena bengkel umum itu mengerjakan segala sesuatu. Kalau saya spesifik. Kenapa? Ketika misalkan kita mengerjakan spesifik, lebih mudah disistemasi. Kayak misalkan saya hanya menerima engine tune up nih, ya kan, ganti oli sama maintenance AC sama repair AC lah ya gitu kan. Nah, itu kan menjadi spesifik banget nih, di mana orang lain nggak ngerjain. Oke. Gitu loh. Nah guys, kalau Anda pengen jadi jagoan, fokus kepada sesuatu yang spesifik. Karena sesuatu yang spesifik itu bisa disistemasi. Dan sesuatu yang bisa disistemasi bisa buka cabang banyak. Yoi, setuju. Bisa di-franchise-in ya? Setuju. Betul banget. Karena terlalu general menjadikan Anda pusing ngurusin semuanya dari sisi 1, operasional, 2, logistik, 3, belum lagi spare part-nya, kemudian pencatatannya kan gitu kan. Kemudian Anda kalau masuk ke people development, mendevelop sebuah people yang bisa semua itu impossible kan gitu kan. Hampir nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Jadi ketika kita potong-potong, oke, kita mau ambil yang ini aja, itu malah menjadi a lot easier gitu untuk dikerjakan gitu kan. Dan ketika kita potong di situ dan kita mengerucut, akhirnya kita bisa menjadi the best and number one in Indonesia ya gara-gara itu gitu loh, karena memang kita mengerucut gitu kan. Alright.
Nah, dokter mobil sendiri sekarang berapa banyak sih cabangnya? Hari ini jalan 23. 23. 23 cabang, yes. Dalam berapa tahun nih? Dalam pertama kali buka itu 2015 awal, 2014 akhir itu buka cabang pertama. 2015 berarti 7 tahun ya? 7 tahun. 23 cabang. 23. Setiap tahun buka 4 nih kira-kira Setiap ya? tahun buka 4 kira-kira, dan tahun ini mau buka 6 lagi sampai akhir tahun. Tahun ini bukan 6 lagi? 6 lagi sampai akhir tahun, yes. Wah, keren banget. Iya. Keren banget. Iya, keren kerja banget. keras sih coach. Maksudnya everything needs ada prosesnya kan gitu loh ya kan. Kadang-kadang orang kan melupakan proses berdarah-darahnya itu kan. Proses berdarah-darah yang bener, tampang lu sih orang kaya, bro. Enggak lah. Jadi semua orang kan berdarah-darah dulu gitu kan. Karena kan balik lagi ya, menurut filosofi saya sih namanya segala sesuatu itu butuh uang sekolah untuk dibayar dulu nih. Uang sekolahnya udah selesai dibayar, baru tuh Anda bisa menjadi expert di situ, baru everything looks easy gitu loh. Karena ya ini udah pernah nyemplung, itu udah pernah nyemplung, itu udah pernah kecemplung gitu kan. Ujung-ujungnya ya bersih gitu loh jalannya gitu. Emang dulu pernah kecemplung? Wis, banyak sekali coach, minta ampun, bener-bener minta ampun ya. Mau cerita dari mana nih? Oke, awal-awal langsung bikin bisnis atau kerja dulu? Jadi saya lulus umur 21 itu saya lulus S2 Mechatronics Engineer, dan itu saya lulus dari Sydney kan, kemudian saya pulang ke Indonesia dan kerja di perusahaan tambang gitu. Nah, saya Kerja di perusahaan tambang. selama 4 tahun lah ya, sampai punya region sendiri untuk saya kontrol gitu kan. Nah, dari situ habis kerja itu saya keluar nih, resign gitu kan, dengan segala uang tabungan saya. Tahun berapa tuh? Umur berapa tuh? Umur 25 lah ya. 25. Dengan segala uang tabungan saya ya kan, saya keluar dan saya mencoba bikin tambang punya saya sendiri, which is ilegal karena perizinannya nggak lengkap gitu kan. Dan itu sempat berurusan dengan polisi, sempat dipenjara juga 121 hari, saya ingat banget. 121 hari. Itu kalau Anda di sisi hukum Anda tahu itu kenapa gitu kan. 121 hari, dan akhirnya ya kasusnya selesai. Cuman ya itu meninggalkan saya dengan 0 duit dan minus bahkan gitu loh untuk ngurusin itu sampai selesai gitu loh. Jadi 4 tahun kerja, nabung. Nabung dong. Nabung. Buka bisnis. Iya, bisnis tambang. Kok berani banget sih? Iya, namanya juga umur 25, coach. Anak cowok umur 25 nggak, mana ada takutnya gitu kan. Modal bikin bisnis tambang saat itu berapa tuh? Jadi memang hari itu kita benar-benar berhitung, karena kan memang saya dari operations ya. Jadi waktu itu modal nggak sampai 500 juta lah. Gabung sama temen? Gabung berdua sama temen. Oke. Yes. Dari uang tabungan kerja 4 tahun? Ya gitulah. Kemudian bisnisnya berapa lama? Paling 3 minggu. Serius, bisnis pertama 3 minggu dong umurnya? Ya gitulah. Jadi problem entrepreneur di Indonesia kan perizinan kan tidak jelas ya. Maksudnya dari sisi saya tidak jelas harus memiliki izin apa sampai tergolong ilegal gitu loh. Nah, makanya berurusan dengan hukum ya memang saya salah gitu loh. Saya juga mengerti hari itu saya salah, memang izinnya kurang gitu kan. Dan ya dari situ ya gitu deh, langsung urusan dengan polisi, urusan dengan hukum, masuk sales segala macam ya gitulah. Dan sempat ditusuk sama partner juga gitu kan ya. Begitulah ceritanya. Ini jarang-jarang nih saya dengar entrepreneur buka bisnis 3 minggu tutup. 3 minggu tuh. 3 minggu tutup. Blok, habis semua duit, minus lagi. Asik kan? Jadi 3 minggu sejak buka, kemudian langsung urusan dengan kendala-kendala, dengan izin dan lain-lain. Yes, betul. Jadi kita sempat buka operasional sebentar kan, begitu itu dan kemudian memang kan tugas pemerintah untuk ngecekin semua perizinan kan, di mana memang waktu itu nggak lengkap. Terus ya ada urusan dengan partner juga, kemudian ya saya ditinggal sama partners, kita disuruh ngurusin sendiri. Masuk penjaranya gimana? Iya, masuk sel itu hanya gara-gara proses penyelidikan. Oke. Gitu loh. Nah, kenapa kok 120 hari itu polisi boleh menahan Anda 21 hari nih untuk penyelidikan pertama. Kalau mereka rasa perlu, mereka bisa perpanjang lagi sampai 121 hari gitu loh caranya. Nah, itu namanya Anda tahanan titipan gitu loh. Nah, nanti kasusnya naik atau enggak, dia P21 atau P18, namanya P21 itu pokoknya satu lanjut, satu tidak bisa lanjut, itu urusan nanti nih, itu urusan di kejaksaan gitu loh. Jadi uang itu habis semua dong? Habis, Pak. Zero? Minus, Pak, bukan minus zero lagi. Minus berapa tuh? Minus dia 700 juta ada lah ya. 700 juta? Ada kan lah, kasus-kasus gitu kan butuh peluru juga kan ya? Butuh lawyer untuk ngurusin gitu kan, ya kan butuh teman-teman lah untuk coba bantu urusin. Cuman ya ujung-ujungnya ya memang salah, ya udah kita ngaku salah dan di stop lah operasionalnya, nggak boleh lanjut gitu loh. Itu 120 hari masuk, stres gak? Stres, mikir mau bunuh diri 3 kali pokoknya.
3 kali. 3 kali pokoknya. Terlintas tuh di kepala tuh gitu kan. Awalnya gimana bisa sampai begitu? Ya karena kan dalam keadaan itu kan maksudnya kan kita bener-bener kayak pasrah lah ya, maksudnya lu udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, nggak ada satu hal pun yang bisa lu kontrol. Dengan kondisi seperti itu ya otomatis putus asa itu datang dan pergi gitu loh. Oke. Dan ketika di saat-saat terendah lu yang namanya putus asa pastilah masuk ke kepala gitu loh. Makanya orang di sel kan mukanya berubah ya, jadi stres ya kan gitu. Nah itu it real gitu loh, karena mereka benar-benar berpikir gitu apa yang bisa gua lakukan sampai stres sendiri, sampai ujung-ujungnya mereka memahami bahwa ya there's nothing I can do gitu kan. Lu di penjara di mana? Jakarta atau? No, di daerah Bapak. Oh, di daerah penjaranya lebih menantang ya? Wis, pokoknya seru deh itu deh. Ceritain dikit gimana aja. Apa bedanya sih atau? Kalau bedanya saya nggak tahu lah ya. Pokoknya kan saya cuma tahu di satu tempat itu gitu loh ya. Di situ sih tidur pakai kardus gitu kan, pakai alas matras sendiri, alas apa namanya tiker-tiker gitu. Cuman tikernya juga banyak kutu busuk. Terus dikasih makan ya rutin, dikasih makan sehari 2 kali gitu kan. Kemudian ya satu sel dengan orang-orang yang KDRT lah, yang pencurian lah, yang gitu-gitu ya satu sel semua itu. Bukan sel privilege yang ada TV-nya gitu. Itu di rutan Bapak namanya. Kalau ini tahanan titipan itu di Polres Bapak. Oke. Di mana, di Lombok atau di daerah lain? Iya, di Indonesia Timur lah ya. Oke. Lumayan juga ya. Lumayan itu. Nah setelah keluar, apa tuh? Nah, setelah keluar kan saya berusaha teleponin semua teman-teman saya. Saya ngomong sama mereka, bro, gue nggak ada duit nih hari ini, gue bener-bener bangkrut. Lu ada kerjaan nggak buat gue gitu loh? Gue kerjain apapun itu. Nah, untungnya teman-teman saya itu mengerti siapa saya. Maksudnya saya nggak bakal mau minjem duit sama mereka. Dan ya mereka juga tahu nih, oke, lu lagi susah, ya udah, ada kerjaan apa nih, kerjain dong, dia bayar cash gitu loh. Nah, disitulah saya punya dikit-dikit buat muter gitu loh. Ngerjain apa dulu tuh awal-awal? Apapun, bikin plafon, bikin bikin lemari pendingin, bikin apapun itu. Karena gitu lu minus kan saat itu kan lo. Betul, makanya apapun itu dikerjain kan, maksudnya nggak ada duit nggak apa-apa, yang penting ada teman gitu loh. Kalau nggak ada teman sama sekali, wah udahlah lu mati aja lah, bener lu mati aja, bener-bener lu mati aja itu beneran. Jadi ketika nggak ada duit itu kan teleponin satu-satu yang memang teman-teman itu ya mereka bantu gitu loh. Oke nih kerjaan nih bro, nih gue DP dulu deh, lu cariin orangnya gitu kan, dikerjain, mereka bayar cash dapat sedikit, Nah mulai dari situlah gitu loh. Jadi pokoknya sehari itu dijatah cuma 8.000 buat makan. 8.000 perak. Di mana lu tinggal? Iya. Jakarta? Di Jakarta. Jakarta 8.000 perak. Betul. Tahun 2015? Tahun 2000 belum, itu 2013 akhir 2014. 2013 itu. Wah, lo uang jajan anak kuliah juga kalah gede. Ya makanya gitu kan. Pagi-pagi cuman makan cari bubur-buburan, bubur kacang hijau kayak bubur apa kayak gitu kan. Pagi makan itu, siang nggak makan, ya kerja keras biar lupa lapar gitu kan. Malam makan dibayarin calon istri. Itu begitu selama... Dibayarin calon istri? Yes, jadi dulu statusnya masih pacar. Dibayarin calon istri selama 1,5 tahun lebih pokoknya. Nanti kita kulik gimana caranya nyari calon istri yang mau bayarin 1,5 tahun lebih. Oke. Jadi 1,5 tahun kan dibayarin calon istri tiap malam gitu kan, dan dia juga tahu gitu loh, maksudnya perjalanannya gimana, susahnya kayak apa hari ini. Karena ketika Anda mendisiplinkan begitu, karena kan saya dapat uang nih, misalkan dapat uang itu kan hanya untuk beli pulsa sama untuk beli bensin sebenarnya. Kalau nggak ada pulsa, nggak ada bensin, nggak jadi duit lagi nih, gitu kan? Yeah. Nah, makanya kan kita tahan diri lah gitu loh. Oke, makan cuma sedikit, bisa sebisa mungkin enggak gitu kan. Ya itu yang kita bisa kurang-kurangin gitu loh. Sampai ketemu partner saya yang sampai sekarang ini gitu loh, si Ricky gitu kan. Hari itu kita juga sama-sama baru ditipu orang gitu kan. Dia juga lagi baru ditipu gitu kan. Dia bilang nih, gue ada konsep nih, begini nih, gue ada tempat nih, gue udah keburu nyewa gitu kan. Udah ada tempat, yang hari itu dia juga punya toko di situ. Yuk kita bikin yuk dokter mobil gitu. Oke, gitu loh. Nah, kita dari situ kita bikin nih sampai hari ini gitu. Modal bikin dokter mobilnya dari mana? Modal bikin dokter mobil pakai dengkul, beneran pakai dengkul. Modal tempat dari dia, karyawan beberapa dari dia saya ajarin lagi kan dari awal gitu kan. Kemudian tools apa segala macam, sebagian dia punya, sebagian saya bawa nih dari rumah nih tools saya nih gitu kan. Karena kan saya engineer ya, nggak mungkin kan engineer nggak punya tools gitu kan. Nah, tools bawa nih dari rumah nih, warisan-warisan dulu waktu masih untungnya ada skill ya. Iya, untungnya ada gitu loh. Jadi orang-orangnya juga kita cari yang biasa aja, kemudian baru udah berputar baru kita hire lagi yang lebih pinter gitu loh. Jadi begitu. Nah, itu bener-bener ya bener-bener asli namanya entrepreneur jalan pakai dengkul, ya asli pakai dengkul itu gitu loh hari itu gitu loh. Cuman untungnya balik lagi, Anda nggak ada duit nggak apa-apa, nggak ada teman, Anda mati, beneran mati. Gitu loh. So guys, nama baik penting banget.
Yoi, betul Untuk sekali. nama. Loyalty and ya nama baik gitu loh. Jadi ketika Anda mulai berbisnis ya Anda harus tahu integrity is number one gitu kan. Kemudian Anda juga harus tahu Anda punya loyalty gitu kan. Ya kalau dua itu Anda punya, Anda nggak bakal deh terlalu lama di satu tempat gitu kan. Pasti naik lagi gitu kan. Tapi kalau nggak ada skill bisa nggak? Nggak ada skill bisa dipelajarin Bapak. Kalau niat dan kepepet, apalagi kalau nggak ada duit, bisa aja pokoknya. Bisa ya. Bisa pokoknya. Beneran lo saat itu bener nggak ada duit? Bener-bener minus, nggak ada duit. Dan meritan kan waktu itu kan kita mau merit nih, udah rencana kan. Meritan harus kita postpone 1 tahun. Jadi postpone. Postpone 1 tahun, gara-gara nggak ada duitnya. Untung hotel nggak hilang gitu kan DP-nya kan. Untung aja nggak hilang DP dan mau dimundurin gitu kan. Itu untung banget itu. Oh jadi rencana bikin bisnis yang tambang itu tadi awalnya untuk modal juga untuk merit, malah hancur masuk penjara. Calon istri bayarin kehidupan selama 1,5 tahun, merit dipospon 1 tahun. Yes, betul sekali. Alright, dan bikin bisnis lagi dengan modal dengkul. Betul. Dari serabutan ya? Dari serabutan pokoknya. Bener-bener ya apa ya, hari itu sih bener-bener gila. Maksudnya kita baru tahu nih, maksudnya punya teman, beneran teman itu ya begitu gitu loh. Dia akan mau nih, oke nih lu kerjain ini, walaupun dia juga tahu kontraktor lain banyak kan gitu kan, tapi dia kasihnya ke kita, dia DP dulu biar kita bisa untung gitu loh ya. Itu bener-bener itu namanya teman gitu loh. Jadi itu orang-orang yang sampai sekarang mereka telepon saya datang gitu aja pokoknya. Ceritain dong satu kisah yang mungkin yang lu pelajarin gitu pas saat dalam titik terendah. Oke. Sebenarnya banyak sih, maksudnya oke lah, dulu kan namanya kita entrepreneur ya, Anda tuh nggak mungkin ngerti lah apa yang Anda lakukan gitu kan, nggak mungkin lah, maksudnya kalau saya 7 tahun lalu dibandingkan dengan saya hari ini, dari sisi skill gap untuk dari sisi bisnis itu sendiri ya terlalu jauh. Saya dulu pure engineer gitu kan. Lu suruh gue bikin gedung, lu suruh gue bikin jembatan, dermaga, gue tahu cara ngitungnya semua gitu kan. Tapi suruh budgeting, suruh cost structure, suruh customer journey, suruh bikin marketing campaign, brand blueprint, pokoknya di kepala gitu. Beneran nggak ngerti? Nggak ngerti sama sekali gitu kan. Nah, tapi which is fine. Kenapa? Anda harus tahu kelemahan Anda di mana gitu loh. Yang penting cobain dulu. Ketika Anda cobain, Anda mentok, disitulah Anda cari ilmu gitu loh. Nah, carilah ilmunya satu-satu gitu loh. Nah, di situ Anda harus tahu nih kapan Anda ikut seminar, kapan Anda cari coach, kapan Anda cari mentor gitu loh. Karena itu penting banget nih. Kadang-kadang kan teman saya yang coach banyak, maksudnya dan menurut saya mereka pinter-pinter, dan saya juga kenal beberapa coach yang hanya judulnya coach, itu juga banyak lah ya, kita juga tahu lah ya gitu kan. Tetapi profesi ini tuh terlalu banyak dihina karena orangnya sendiri itu tidak siap untuk mendapatkan itu gitu loh. Karena dulu saya juga mengalami itu gitu loh. Oke nih ya kan, kita ikut seminar, ikut apa segala macam. Oke, untuk nambahin technical skill. Itu bener banget, seminar itu Anda butuhkan untuk 1, networking lah ya. 2, menambah technical skill yang Anda punya. Jadi ketika saya ikut seminar saya yang pertama dan itu benar-benar membuka mata saya, oh ini toh yang namanya bisnis. Itu saya ingat banget ikut TFM namanya, dari Mas Jaya Setiabudi, guru saya, Training for Mentor kan, itu diajarin bener-bener, oke nih bisnis begini loh, lu analisisnya begini, kemudian cost structure, cara menghitung HPP, caranya bikin rencana, marketing campaign, apa segala macam. Itu bener-bener dari basic ya? Bener, gue nggak ngerti apa-apa bro pokoknya. Gue asli lah, namanya engineer ya, lu tau lah ya, gue disuruh ngitung bisa gitu kan, suruh make it happen bisa gitu loh, cuma suruh bisnis ya nol gitu loh, bener-bener nol gitu loh. Dan ketika itu saya baru menyadari, oke nih, gue punya banyak kekurangan nih. Ya, jujur aja, namanya lulusan luar negeri gitu kan. Kemudian kita engineer juga, 1, 2, saya lulusnya cum laude juga. Kesombongan pasti ada lah, nggak mungkin nggak ada lah ya kan. Apalagi engineer itu di luar negeri itu, wah lu lulus di luar negeri engineer ya, apalagi cum laude, udah lah, lu nggak bakal susah lah. Lu tuh udah kayak special breed di mana semua orang tuh butuh lu gitu loh. Otomatis lu sombong lah. Pemikiran ya kan? awalnya kayak gitu Pasti. Apalagi masih umur segitu gitu kan. Oh ya, I'm the best gitu kan. Ya, ketika I am the best kata-kata itu keluar, disitulah lu nyungsep gitu. Karena sombong. Yes, karena sombong gitu kan. Dimana business is a whole new different ball game gitu kan. Caranya berbeda, ini itunya berbeda, dan nyungsepnya banyak. Bisnis itu kan kalau misalkan lu cuma di bawah 100 juta, ya masih mencari jati diri lah ya. 100 juta ke atas sampai 200 juta, oke nih, you start to make money nih gitu kan. Adalah gitu kan money-nya gitu kan. Cukup lah buat tiap bulan muter gitu kan. Nah, di situ baru gimana caranya dari 200 jadi 1M. Itu yang susah banget tuh gitu loh. 1M pertama, bener sih itu paling susah sih. Dimana lu nggak sekolah nih, maksudnya nggak ikut seminar, nggak nambahin technical skill lu, nggak merubah pola bisnis lu lagi, nggak bakal nyampe gitu loh. Jadi
seminar perlu nih, habis seminar lu rasa udah cukup, lu punya tim cukup, baru lu cari yang namanya coaching. Kenapa? Yang namanya coach itu butuh tim. Nggak mungkin coach kemudian coachnya suruh si business owner, kemudian business ownernya lagi ngerjain semuanya. Nggak bisa. Coach itu butuh tim, ya kan? Nah, tim itu yang di coaching supaya inisiatifnya keluar, mereka menjadi manajer-manajer yang handal, ya kan? Di mana bisnis lo akan berkembang dengan manajer yang handal itu, gitu loh. Nah, itu baru bener, gitu loh. Apalagi kalau baru buat bisnis minta di coaching. Nah, itu menantang ya. Bukan menantang Hampir lagi. Nggak bisa. Nggak bisa itu kayaknya. Jadi ya kadang-kadang orang tuh salah kaprah aja sih. Jadi maksudnya ketika salah kaprah itu yang kemudian kan nyinyirnya banyak gitu kan di belakang gitu loh. Ya sorry itu saya aja sih. Karena kenapa? Ya dulu saya juga pernah pakai coach dan saya merasa wah belum saatnya gitu loh. Karena memang kita mengerti itu belum saatnya ya oke nih kita udah selesai dulu, kita grow dulu, baru nanti kita cari coach lagi. Nah sekarang ya kemudian kita cari mentor itu kapan kan gitu kan. Jadi itu benar-benar ada step by stepnya yang ya emang lu harus laluin sih. Maksudnya untuk menjadi expert dalam bidang lu harus nggak sungkan-sungkan nyungsep, nggak sungkan-sungkan nyemplung, kesandung, dimaki-maki customer, ya kan, ditinggal partner, ditipu sama temen sendiri, itu udah semuanya udah lewat pokoknya. Itu jadi lu udah ngalamin ya kesandung, Udah. ditipu customer, ditipu temen sendiri, udah ngalamin ya? Udah kenyang bro. Dulu banyak lah ya kan, maksudnya ketika lu entrepreneur itu kan lu tidak rely on system kan, berarti kan lu rely on person to trust, maksudnya kan lu rely orang-orang kepercayaan. Nah disitulah kesalahan terjadi gitu loh. Karena ketika lu entrepreneur yang benar, lu pengusaha yang benar, you rely on the system, di mana orang kepercayaan itu menjadi obsolete gitu kan. Ya wajar lah, kenapa? Ya lu nggak ngerti apa itu sistem. Gue juga nggak ngerti apa itu sistem gitu. Di kan. awal-awal Betul. lu bikin bisnis, Cari bener. temen gitu kan, cari temen, disekolahin, diiniin. Kita berpikir kan kita katrol dia supaya jadi partner gitu kan. Habis disekolahin digituin, yang keluar buka bisnis sendiri banyak. Ya kan? Banyak. Yang say bye-bye juga banyak gitu kan. Udah happy aja pokoknya. Dia enjoy aja ya. Enjoy aja pokoknya gitu. So guys, pelajaran pertama, Anda bisa jadi salah satu engineer terbaik di dunia, tetapi belum tentu Anda bisa buat bisnis bengkel. Jauh, terlalu jauh itu gapnya antara engineer dengan bisnis, dengan entrepreneur terlalu jauh gitu loh. Dan kalau Anda ngerti status entrepreneur itu sebenarnya capek, tau gak? Terus gue udah males dibilang entrepreneur, karena emang entrepreneur itu modalnya dengkul, jadi capek gitu loh, lu harus kerjain semua satu-satu gitu loh. Jadi dari entrepreneur udah selesai nih, ya lu berubah menjadi perusahaan gitu kan. Perusahaan udah selesai nih, lu berubah menjadi corporate gitu loh. Jadi ada level yang lebih tinggi lagi yang lu bisa achieve gitu loh. Kenapa? Kayak entrepreneur, lu nggak butuh HRD, ya kan? Entrepreneur tidak butuh CFO, ya kan? Entrepreneur tidak butuh COO gitu kan? Karena kenapa? Anda kerjain sendiri nih semua nih. Gitu. Apalagi awal-awal ya. Yes. Apalagi awal-awal ya, benar. Dan ketika Anda kerjain semuanya sendiri, ketika Anda hitung profit marginnya gede, ya jelas nggak ada orang yang ngerjain, lu semua yang ngerjain kan gitu kan. Begitu masuk perusahaan nih, baru mulai masuk satu-satu, supervisor, manager, ya kan? Baru kita tata satu-satu, baru tuh kita lihat tuh profit marginnya. Begitu udah stabil, Anda harus ingat nih, di Indonesia Anda harus bayar pajak. Dua hal yang pasti katanya, pajak sama mati. Ya kan? Nah itu Anda harus ingat tuh. Karena kenapa? Di Indonesia banyak orang bangkrut, ya teman-teman entrepreneur banyak bangkrut gara-gara nggak bayar pajak gitu loh. Dimana itu fatal kalau menurut saya gitu loh. Karena kenapa? Anda bayar, cari konsultan yang bener, yang ngajarin Anda bayarnya berapa, rate-nya berapa gitu loh. Ujung-ujungnya kalau Anda kurang bayar, Anda tinggal dikirimin surat kurang bayar kok. Jangan sampai nggak bayar ya, nggak bayar itu pidana loh gitu. Jadi itu sih kategori parah gitu loh. Banyak orang-orang yang online ya, terutama ya bisnis online kan dulu kan booming ya 2016, 17, 18 tuh, di mana mereka tidak memperhatikan profit margin, ya kan? Ketika mereka tidak memperhatikan profit margin, dihajar tuh harganya di online tuh. Wah, kadang-kadang hanya untung cashback loh. Gila orang-orang ini loh. Begitu lu kena nih 1 tahun berjalan nih 4,8 M kena PKP nih. Nah, kelar. Kelar lu. Serius lu kelar lu. Karena itu tiba-tiba lu harus keluarin faktur untuk keluarin PPN. Nah, udah deh bisnis lu nggak jalan. Lu paksain, ketahuan kan pasti kan sama pemerintah kan. Nah, kirim tuh surat cinta tuh, ya kan. Nah, nggak bisa bayar tuh pasti tuh. Kenapa? Ya bisnis Anda kelihatannya omsetnya gede gitu kan, cuman tetapi profit marginnya nggak ada, ya Anda pasti udah nggak bisa bayar pajak gitu loh, dan itu akan beredel tuh sekarang gitu loh. Karena kenapa? Pajak online mulai diketatin gitu kan, dan di mana-mana sekarang orang jualan online yang nggak ada margin, kabur semua ujung-ujungnya gitu loh. Karena nggak mungkin, Anda nggak ada margin itu nggak mungkin banget, lu bayar pajak pakai apa gitu loh. Nah itu dia. Jadi pelajarannya jadilah pengusaha taat pajak. Iya itu penting, serius penting banget, karena jangan sampai mimpi Anda nyungsep gara-gara Anda tidak memperhitungkan itu gitu loh. Jadi ya harus lah ya gitu loh, karena kita sendiri juga taat dan saya sih dari awal taat. Karena kenapa?
udah diwanti-wanti sama semua orang. Lu pajak ya lurusin ya, pajak ya lurusin ya. Oke, ya kan gitu loh. Tapi pasti banyak yang bilang nih, tapi gimana? Kompetitor tuh pada banting-bantingan harga. Nah, betul sekali. Oke, itu banyak lah ya, maksudnya pertanyaan kayak begitu ke semua orang dan ujung-ujungnya entrepreneur lu harus bisa menjawab itu, dan kalau lu nggak bisa jawab, ya Anda belum layak naik status jadi entrepreneur sih, masih coba-coba sih, seriously. Karena kenapa? Oke, jujur, Dokter Mobil dari awal berdiri sampai dengan hari ini, 3 main menu atau dagangan utama ya kita bilang ya, 3 dagangan utama itu sama dan tidak pernah berubah sampai detik ini. Gitu loh, dimana Anda harus mencari unique selling proposition dengan value added supaya Anda bisa menjual lebih gitu loh. Customer hari ini tahu kok, market kan dibagi menjadi 2 ya, udah nggak ada tuh market middle lagi, cuman ada market low, murah banget, atau market eksklusif, ya kan? Ada harga, ada barang gitu aja kan. Yang murah banget kayaknya cuma 1 orang tuh yang ngomong murah banget melulu. Cuman ada lah ya market itulah ya gitu loh. Jadi customer sendiri pun ketika maunya murah banget, mereka akan mencari yang murah dan tidak peduli akan quality karena mereka tahu barangnya murah, gitu kan? Betul. Ya udah gitu, nggak apa-apa Anda jual di situ gitu loh. Customer juga akan mencari barang yang mahal-mahal sekalian nih. Yang penting mereka tahu nih bisa tidur nyenyak nih, ada garansinya, ada servisnya gitu loh. Nah mereka juga tahu itu. Nah Anda mau main di segmen mana, itu Anda harus tahu jelas nih. Anda nanggung-nanggung nih, malah nggak dapat customer. Karena kenapa? Customer ngeliat harganya nanggung, dia juga mikir gitu kan, ini apa sih gitu loh, mahal kagak, murah kagak gitu kan, either murah sekalian atau mahal sekalian gitu loh. Kenapa mahal? Ya lu jual service, lu jual value. Mereka kenapa-napa, lu samperin, lu gantiin, pokoknya everything beres, mereka tidur nyenyak gitu loh. Anda harus tahu bagaimana caranya menciptakan value dan menciptakan unique selling proposition itu. Ini kan pakai bahasa mahal ya. Udah sekolah nih ceritanya nih, bahasanya nih gitu loh. Unique selling proposition. Ini lulusan Harvard, guys. Lulusan Harvard. Okay. Jadi kalau Anda tidak bisa menciptakan itu ya Anda nggak bisa margin sih sebenarnya sih. Ketika Anda nggak bisa margin, ya itu yang gawat sebenarnya. Jadi Anda sendiri juga nggak tahu bisnis Anda itu mau mainnya itu yang segmen murah atau yang segmen eksklusif gitu aja sih. Nah, USP ini itu kita benar-benar harus perhatiin. Karena kalau kita di tengah-tengah, sedangkan kita nggak di atas sama di bawah, apa yang terjadi dengan market yang di atas sama yang di bawah, kita di tengah ini kayak digeprek. Kayak ayam geprek gitu loh. Tekan ya. Yes. Ya. Bingung jadinya. Jadi bingung ya, setengah mati mau turun atau mau naik. Ya, betul. Ya, dan ketika kita ditekan seperti itu dari atas sama bawah, yang terjadi adalah profit kita berkurang tuh. Itu menantang. Pasti. Karena customer juga, dari sisi customer melihatnya aneh gitu loh. Misalkan ada sama-sama gitu, saya mau beli produk, saya mau beli air mineral deh di dalam botol deh, ya kan? Ada yang botol sejuta umat harganya segitu, ada yang very very expensive kalikan 10 gitu kan. Ya kadang-kadang kita beli yang kali 10 kan gitu kan. Kadang-kadang, cuman because we know what we're buying gitu loh. Kalau misalkan ada yang dikali 5, gue malah bingung, ini kenapa dikali 5 kan gitu kan. Mendingan yang mahal sekalian gitu loh. Itu aja sih perbandingannya sih. Nah lu sendiri dong, dari pertama kali buka cabang pertama, itu gimana tuh? Ngadepin tantangan untuk tentang USP atau ngadepin tantangan gimana caranya nanti lu milih market yang tepat buat lu diri dokter mobil sendiri, ceritain dong. Aduh, itu learning by doing ya. Jadi kita saya bener-bener ngerasain sebagai entrepreneur yang asli bodoh, nggak ngerti apa-apa gitu kan, sampai menjadi mengerti, oke, bisnis itu ada ilmunya sebenarnya. Sampai sekarang nih, jujur ngomong, ketika misalkan kita mau open a branch gitu kan, kita mau buka cabang, saya hanya butuh alamat sama pinpoint location. Itu saya sudah bisa memproyeksi minimum omset yang akan didapatkan cabang itu. Dan proyeksi saya tidak pernah meleset. Jadi udah ada sistemnya ya? Udah ada checklistnya, survey formnya, sistemnya. Jadi asik nggak sih lu ketika lu mau buka bisnis tuh lu udah tahu nih minimum omsetnya berapa nih di situ nih. Wes. Ketika tahu minimum omset lu udah bisa proyeksi nih BEP-nya kapan, balik ininya kapan gitu kan. Udah bisa kehitung semua kan. Nah itu kan ilmu hari ini gitu loh ya kan. Akurasi berapa persen tuh? Saya tidak pernah gagal. Wah. Jadi ketika saya menghitung minimum omset aslinya pasti di atas itu. Bahkan ketika pandemi. Bahkan pandemi, yes. Jadi ketika memang menghitung pandemi itu, jadi kita hitungan saya selalu hitungan pandemi. Jadi ketika dihitung itu pesimis, nggak boleh optimis. Jadi ketika real dijalanin itu udah pasti di atas itu tiap bulan. Tiap bulan. Sekarang karyawan berapa total? 340-an lah ya, 340 orang. Dan cabang terus growing. Terus growing, masih planning 6 lagi sampai akhir tahun. Keren. Sampai akhir tahun. Jadi ya namanya entrepreneur ya begitu, lalu jalan aja dulu bro, lu nyungsep, lu nabrak, itulah seninya gitu loh ya kan. Udah nyungsep, udah nabrak, baru lu cari ilmunya. Udah nyungsep, udah nabrak, lu cari mentornya, lu cari coachnya gitu loh. Itu udah paling bener. Kenapa? Anda menjadi mengerti
luar dalam bisnisnya gitu loh. Dari ujung depan sampai ujung belakang, lu mengerti bisnisnya sehingga bisnis prosesnya itu nanti ketika lu cukup ilmunya, lu bisa perbaikin satu-satu. Karena jangan sampai orang yang tidak mengerti bisnis prosesnya, yang hanya karena ada modal, justru bisnis yang hanya karena ada modal tuh biasanya nggak jalan. Percaya deh. Bisnis yang bisa gede itu dimulai dari dengkul. Percaya deh, Dimulai dari dengkul. Pasti itu dimulai dari dengkul. Karena kenapa? Si owner mengerti bisnis prosesnya dari depan sampai belakang. Meskipun si owner ini, saya banyak ya maksudnya punya teman-teman yang umurnya jauh di atas saya dan success story-nya tuh really amazing. Ada salah satu merek beras di Indonesia di mana dimulai itu dari bisnis kakeknya itu kuli panggul, di mana dia ngumpulin beras yang jatuh-jatuh dia jual sampai hari ini punya TBK perusahaannya, gitu loh. Itu really ngeri gitu loh. Dan mungkin mereka tidak bisa mengartikulasi nama ilmunya seperti kita yang belajar gitu kan, tetapi instingnya sama gitu loh. Jadi iya, itu lu harus belajar, lu harus ngerti bisnis prosesnya supaya lu bisa tweak sendiri nih. Ketika lu belajar ilmunya, lu tweak lagi. Lu belajar ilmunya, lu kocok lagi gitu kan. Sampai kapan? Sampai lu ketemu sistem yang bagus dan fit untuk lu gitu loh. Karena dengan begitu, bisnisnya menjadi tidak bisa ditiru orang. Orang takut banget kan nih, kayak misalkan, oke nih perusahaan saya sudah ISO. Lu buka bengkel tuh udah ada 2 buku tebal begini, SOP-nya dari depan sampai belakang. Orang semua bilang, wah nanti itu buku dicolong orang bisa buka 1 dong. Dia colong buku itu, dia bisa buka 1 seperti saya, nggak usah jauh-jauh, dia saya hire jadi CEO saya hari ini. Kenapa? Dia jago, gitu loh. Which is nggak mungkin, gitu loh. Kita sendiri udah ngerti, gitu loh. Lu punya bukunya doa itu, cuman jadi pajangan, gitu loh. Ujung-ujungnya kalau lu nggak mengerti the whole business process, gitu kan. Bahkan banyak perusahaan yang udah ISO-nya nggak dipakai. Betul. Ya. Betul banget. Itu juga menjadi problem lah ya. Di kita juga namanya orang baru, malas membaca lah ya, kan gitu kan. Itu semua problem recurring lah, itulah. Cuman ketika Anda mendesain bisnis Anda sebegitu detailnya, nggak mungkin deh itu bisnis bisa ditiru orang. Nggak mungkin, bener-bener nggak mungkin. Saya tidak pernah bisa melihat gitu kan. Kalau Anda tahu cerita Indomaret dan Alfamart, itu kan bedol desa. Kalau tahu ya ceritanya ya, kalau tahu ceritanya Indomaret Bedol Alfamart, desa ya? bedol desa itu bener-bener dari atas sampai bawah, comot pindahin ceplok. Nah, itu baru jalan. Kalau itu percaya gua. Kalau cuman bukunya, enggak lah, nggak mungkin lah. Bener aja nggak mungkin. Gitu loh. Jadi ya, enjoy lah jadi entrepreneur, enjoy nyungsepnya, enjoy stresnya, ya kan, enjoy nggak punya duitnya. Entrepreneur itu kan orang yang paling banyak digaji sama orang yang paling nggak dapat apa-apa juga. Jadi kalau misalkan perusahaannya lagi nggak ada duit, ya lu nggak dapat apa-apa. Kalau perusahaannya lagi banyak duit, kemungkinan lu dapat paling banyak. Awal ketika dapat duit, omset bulan pertama tuh cuma 5 juta, saya ingat banget. Nombok itu. Gue pernah jual mas kawin untuk bertahan hidup. Jadi yang pada dibilang jadi entrepreneur langsung enak gimana menurut lu? Mereka tidak mengerti apa itu entrepreneur. Cuman jujur ya, bisnis yang diawali dengan dana yang besar, bukan dengan skill ya, itu rarely works. Jujur aja ngomong. Kalau misalkan Anda baru lulus kuliah, sorry to say nih ya, karena kenapa ini sebenarnya nasihat gitu loh. Terus orang tua Anda berlebihan dan ngasih Anda modal, sebaiknya Anda jangan pakai. Lu belajar dulu deh caranya.